Selamat siang atau selamat sore untuk kawan-kawan semua. Di sini saya Nurul Amalia akan sedikit berbagi bagaimana cara teknik audit berbasis komputer. Di sini yang saya akan audit adalah data penjualan dari suatu CV pada tahun 2015. Nah, di sini daftar penjualan terdiri dari daftar rincian DO, daftar pelanggan, daftar harga, dan daftar invoice. Dan tak lupa ada rencana audit yang terdiri dari 6 soal yang harus kita selesaikan. Yang pertama harus kita selesaikan adalah kolom lokal ekspor yang tidak terisi. Langsung saja kita ke sheet invoice, kita copy sheet invoice. Kemudian kita rename. Kemudian kita tambahkan nomor urut. Kemudian kita langsung saja ke kolom lokal ekspor, kita filter. Kolom lokal ekspor ini hanya terdiri dari ekspor, lokal, dan kosong. Maka kita cukup pilih yang kosong saja. Dan kita dapat mengetahui bahwasanya ada dua invoice yang tidak memiliki keterangan penjualan tersebut lokal atau ekspor. Kemudian soal yang selanjutnya adalah total yang tidak sesuai. Kita tambahkan kolom total periksa. Kolom total periksa ini adalah total yang seharusnya, yakni total penjualan dikurangi diskon ditambah dengan PPN. Setelah kita mengetahui total yang seharusnya, kita selisihkan antara total yang ditulis auditi dan total yang seharusnya. Kemudian kita absolutkan untuk mempermudah proses sort. Nah, kemudian kita sort. Nah, kemudian kita dapat mengetahui bahwasanya ada beberapa total yang ditulis dengan tidak sesuai. Selanjutnya soal yang ketiga adalah nilai invoice yang salah atau tidak sesuai dengan DO. Kita tambahkan kolom total DO. Total DO ini dapat kita ketahui menggunakan VLOOKUP DO dari daftar rincian DO. Kita pilih total atau kolom ke-9. Kemudian setelah kita mengetahui total DO-nya, kita dapat selisihkan antara total penjualan yang ada di invoice dengan total DO. Setelah kita selisihkan, kita dapat absolutkan. Kemudian kita sort. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasanya ada total penjualan yang ada di invoice tidak sesuai dengan total DO. Kemudian soal yang keempat adalah tarif diskon yang melanggar ketentuan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui kode pelanggannya terlebih dahulu. Kita dapat mengetahuinya dari rincian DO. Karena di rincian DO ini ada daftar pelanggannya. Setelah kita mengetahui customer-nya, kita dapat mengetahui customer diskonnya berdasarkan kode pelanggannya dan dapat kita ketahui melalui daftar pelanggan. Jangan lupa untuk memformat angkanya. Setelah itu kita selisihkan antara diskon yang ditulis auditi dan customer diskon yang seharusnya. Jangan lupa untuk memformat angkanya. Selanjutnya kita absolutkan. Ya, lagi dan lagi. Kemudian kita sort.
Nah, di sini dapat kita ketahui ada puluhan customer diskon yang melanggar ketentuan. Soal selanjutnya adalah temukan PPN yang salah. Penerapan PPN yang benar adalah 10% untuk penjualan lokal dan 0 untuk penjualan ekspor. Maka kita dapat mengecek PPN-nya dengan rumus if penjualan adalah lokal, if penjualan adalah lokal, maka total penjualan dikurangkan dengan diskon dikali 0,1 atau 10% adalah PPN-nya. Dan jika penjualan adalah ekspor, maka 0, dan jika tidak keduanya, maka XX. Dan kita tambahkan keterangan if PPN sama dengan PPN benar, maka benar. Jika tidak, maka salah. Kita bisa menggunakan rumus filter, maksud saya. Kita pilih yang salah saja. Nah, di sini ada beberapa PPN yang penerapannya salah. Kemudian invoice yang dicetak lebih dari satu kali. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita dapat menambahkan nomor urut kemudian kita untuk mempermudah kita copy invoice kita tambahkan kolom banyak pencatatan, kita gunakan rumus CONIF untuk mengetahui banyak pencatatannya sebanyak berapa kali. Nah, kemudian kita sort. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa ada beberapa invoice yang dicatat lebih dari satu kali. Dari 6 rencana audit, kita telah menemukan jawaban. Jawab 1 untuk kolom lokal ekspor yang tidak terisi, jawab 2 untuk nilai total yang tidak sesuai, jawab 3 untuk nilai total penjualan di invoice dan total DO yang tidak sesuai, jawab 4 untuk customer diskon yang melanggar ketentuan, jawab 5 untuk PPN yang penerapannya salah, dan jawab 6 terkait asasi keterjadian, yakni invoice yang dicatat lebih dari satu kali. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.